Baik, selamat siang semuanya. Kita berjumpa kembali di Flip Learning untuk membahas kemarin ya yang sempat tidak selesai. Oke, saya share screen lagi. Nah, ini soal di pertemuan week 5 exercise 2 kemarin sudah sedikit kita singgung bahwa kita membagi layer ini menjadi sand, ya, silt, dan juga organic clay ya. Sampai kedalaman 7 meter karena ini adalah point of interest kita. Kemarin kalian sudah mendapatkan gitu ya bagaimana gamma untuk masing-masing lapisan ini dari sand, silt hingga organic clay. Dan yang harus diingat sand ini dalam kondisi unsaturated ya. Beda dengan silt yang berada pada bawah muka air tanah ya, simbol segitiga terbalik ini. Oke, coba kita lihat ya. Nah, ini saya coba share. Kalian kemarin sudah sampai sini ya. Kalau sand yang unsaturated, ternyata rumusnya beda dengan silt dan organic clay yang dia berada pada kondisi saturated. Persoalannya adalah pada tiap lapisan itu tidak semua variabel diketahui ya. Sebagai contoh yang sand itu E-nya tidak tahu. Jadi harus kita cari berdasarkan data yang kita punya di lapisan sand itu. Ada kadar air, specific gravity, dan juga saturasi. Sehingga nanti kalau sudah komplit kita dapatkan 19,9 untuk gamma dari pasir ya. Yang silt ternyata yang tidak diketahui juga sama E. Tapi selain itu juga ada kadar air. Nah, kadar air ini dari massa basah kurang massa kering ya, dibagi massa kering. Nah, sehingga nanti gammanya kita menggunakan rumus yang berbeda dengan sand akan kita dapatkan 20,8. Organic clay ternyata datanya juga tidak lengkap, yaitu GS. Nah, GS ini kalau kalian balik ke rumus itu adalah rock solid bagi raw water ya. Raw solidnya sudah diketahui ya. Nah, ini data-datanya kan sudah lengkap semua ya. Di sini ada ROS. Oke, kemudian kita akan mencari sigma V ya. Nah, sigma V atau vertical trace ini kan gamma dikalikan Z. Karena kita punya berbagai lapisan, berarti kita gamma sen kali Z sen gitu ya, dan seterusnya. Ya, sehingga nanti kita akan memperoleh gamma sen 19,9 ya, kali Z sennya 1,8. Ya, kita akan punya ya, tebal dari masing-masing lapisan ini sebagai Z setiap lapisan. Sehingga nanti dapat 111,1. Bagaimana dengan pore pressure? Nah, ini jangan sampai kalian lupa ya. Pore pressure itu point of interest kita kan di 7 ya. Sedangkan air tanah baru muncul di kedalaman 1,8. Berarti tinggi kolomnya itu 7 kurang 1,8. Ya, jadi kita akan dapatkan nanti pore water pressure-nya 51 ya. Effective stress, kalau kalian lihat rumus gitu ya. Nah, coba kalian ingat kembali rumusnya yang kemarin ya. Sigma aksen sama dengan sigma dikurangi dengan U gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat gitu ya, sigma aksen sama dengan sigma dikurang U. Sigma-nya itu adalah berapa tadi? 111,1 ya. Di total seluruh lapisan. Dikurangi dengan U-nya 51, kita dapat 60,1. Bagaimana dengan horizontal stress pada kedalaman 7 meter? Nah, karena kedalaman 7 meter ini perbatasan antara organic clay dan juga clay, batas ya, kontak, maka kita hitung horizontal stress-nya gitu ya, dengan dua lapisan. Dengan K0 0,9 dan 1,2 pada masing-masing organic clay dan juga clay gitu ya. Nah, organic clay K0 0,9 kalau kalian ingat lagi rumus dari K0 itu ya. Kalian lihat di slide, K0 itu adalah sigma aksen H dibagi sigma aksen V gitu ya di sana. Sehingga kalau sigma aksen H yaitu K0 kali sigma aksen V. 0,9 kali 60,1 ya, kita punya 54,1. Oke, seperti itu untuk di organic clay. Nah, bagaimana dengan clay ya? Nah, kita kan nanti diminta horizontal stress-nya ya. Nah, horizontal stress kalau kalian ingat, dia kebalikan ya, sigma aksen plus U. U-nya sama. Nah, sigma aksen hanya tadi ya. Nah, juga clay layer sama, K0 sama 1,2 ya. Sigma aksen hanya berarti K0 1,2 kali sigma aksen V-nya ya, 60,1 ya.
Sehingga kita dapat 72,3 ya. Nah, kemudian sigma H-nya berarti sigma aksen H 72,3 plus U itu kan sama ya, 51. Nah, seperti itu penjelasan untuk exercise 2 yang kemarin sempat tertunda ya di week 5 ya. Seperti itu. Nah, ini seharusnya mudah sekali ya untuk dipelajari oleh kalian ya. Jadi rumusan yang digunakan itu sebenarnya rumus-rumus yang sederhana ya, seperti itu. Baik, demikian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.